Yang lain mengaminin ya. Silakan Nur Pelik untuk baca doanya. Tampil ya screen saya. Tampil Pak. Silakan Nur Pelik untuk membaca doanya yang lain untuk mengamini. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Artinya dibaca, Pelik. Ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Oke, baik, terima kasih. Itu ya anak-anak ya, jadi biasakan setiap memulai aktivitas, terutama dalam belajar, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Karena insya Allah dengan doa, apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, itu bisa terkabul. Dihafal ini doanya ya, banyak loh doa mencari ilmu, tidak bukan hanya ini saja, ini salah satunya. Selanjutnya setelah kita membaca doa sebagai rasa agar terus rasa nasionalisme kita tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, akan kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan apa namanya perintah dari dinas ya, bahwa di SMK, SMA itu harus setiap hari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kita setelah doa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk silakan berdiri. Baik Pak. Kita nyanyi ya. Ya Pak. Ini kita anggap selesai ya nyanyinya ya. Sudah, silakan duduk kembali. Iya Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Anak-anakku semua, hari ini, kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi di bab 7 yang berjudul Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, di dalam bab 7 ini, dalam pembelajarannya ada beberapa tujuan yang akan kita capai, yang akan kalian tuju. Ya, yang pertama adalah tujuan pelajaran yang pertama adalah diharapkan kalian nanti setelah mempelajari bab 7 tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, kalian nanti mampu memahami konsep sabar dalam Islam. Itu yang pertama. Jadi bisa memahami konsep sabar dalam Islam itu sudah apa sih, kan? Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kenapa harus bersabar dalam di saat timpa musibah, di saat diuji, apa sih pentingnya? Nah, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi mana saat-saat yang harus betul-betul bisa bersabar saat menerima musibah atau ujian. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Karena sabar itu ya mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya susah. Kalau ngomong itu mudah, tapi prakteknya susah. Dan belajarnya sepanjang hayat ya kalau untuk sabar itu. Ujiannya pun juga sepanjang hayat. Maka penting nanti setelah belajar ini kita bisa menerapkan sikap sabar dalam kondisi apapun. Kemudian tujuan yang keempat, diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan contoh konkret tentang penerapan sikap sabar, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di bab yang ketujuh, materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Namun sebelumnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, membahas materi ini, Bapak ingin bertanya dulu nih, di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ayo coba, ada yang masih ingat tentang apa? Coba Bu Mira,
Pertemuan yang lalu belajar tentang apa coba? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Aduh. Nggak belajar, Pak. Nah, ini biasa ini. Punya hilang, Pak. Yang lain Diambil coba. lagi. Yang lain masih ingat nggak? Kayaknya rukun iman ya Pak ya. Nah itu kan Bapak udah bilang kemarin ada kita punya dua memori. Kita itu punya dua memori loh ya. Ada memori pendek, ada memori panjang. Nah saat belajar ini usahakan pakai memori panjang supaya apa? Supaya materi yang sudah disampaikan itu bisa betul-betul bisa masuk, bisa bisa dipahami sehingga masuk, sehingga diingat. Itu ya. Kalau kalian mengandalkan memori pendek karena fokus dengan yang lain, ya dikit aja loh. Kata ahli itu memori pendek itu hanya sepersekian detik loh nempel di otak kita. Habis itu lepas lagi. Tapi ya, kalian masih mengikirkan yang lain. Jadi usaha fokus supaya apa? Supaya betul-betul masuk di memori panjang sehingga apa yang disampaikan hari ini betul-betul bisa dipahami sehingga bisa mengerti, bisa paham. Itu ya. Caranya gimana coba untuk bisa menggunakan memori panjang? Ya salah satunya fokus. Kalian harus fokus, kemudian nanti materi itu sesampainya di rumah dielaborasi lagi dengan temannya. Misalkan ada yang kurang paham tadi Pak Denny pembahasan tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian tadi, yang ini saya kok belum paham, coba jelaskan lagi. Atau kemudian di rumah ada ayat tadi yang sudah disampaikan, ada nggak dibuka Al-Qur'annya nanti? Ada nggak ayat yang berkaitan yang tentang sabar dalam musibah, contohnya ini, kaitannya dengan materi ini. Sehingga betul-betul bisa dipahami. Besok lagi sharing lagi sama temannya. Itu salah satu tips atau cara agar belajar kita itu masuk di memori jangka panjang. Itu ya anak-anak ya. Fokus. Iya Bapak. Oke. Supaya fokus nih. Supaya fokus ya. Bapak yang kasih ice breaking dulu lah. Supaya fokus. Karena nanti nggak fokus hilang lagi. Besok ditanya udah lupa lagi memori pendek yang masuk. Ice breaking dulu ya. Ikutin Bapak nih Ya, Pak. ice breaking-nya. Baik, Pak. Ice breaking-nya itu tepuk cinta. Tepuk Gimana cinta. tepuk Gimana cinta, Pak? Pak? Itu? Tepuk cinta itu seperti ini. Ikuti ini. Tepuk 1, cinta kecil. Cinta besar. 2, cinta sedang. Tepuk 3, cinta besar gitu ya. Ya, Yuk, ya ayo. Pak. Bapak ulangi. Tepuk Ya. 1, cinta kecil. Tepuk 2, cinta Cinta sedang. sedang. Tepuk 3, cinta besar. Tepuk 4, hello. Thank you. Nah, gitu ya. Yuk 1, Ya, Pak. 2, 3. Tepuk 1. Cinta kecil. Cinta Kita sedang. sedang, kita Cinta besar. besar. I I love you. Thank you. Ya, udah itu aja lah. Banyak sebenarnya Ya, speaking. Pak. Tapi nanti main speaking terus. Nanti lagi ya speakingnya ya. Iya, Oke. Bapak. Kita sekarang masuk ke pokok materi pembelajaran. Bapak mulai dari ini dulu lah. Dari tentang dalil Nabi tentang sabar menghadapi cobaan. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya sabar. Banyak juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbagai macam ujian ataupun cobaan yang akan Allah berikan, yang pasti akan Allah berikan kepada umat manusia, kepada hambanya. Dan ujian atau musibah itu Allah berikan salah satunya untuk menguji keimanannya hambanya Allah. Itu salah satunya. Jadi jangan dikira ketika kita sudah menyatakan keimanan kemudian tidak diuji, enggak. Itu pasti akan diuji. Sejauh mana sih keimanannya gitu. Nah, dalam hal ini Bapak akan membahas tentang salah satu ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 155. Bapak bacakan, disimak ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu ayat surat Al-Baqarah 155. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini, jadi di ayat 155 dari surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan bahwa dan niscaya walanabluwanakum, dan niscaya Allah akan menguji sungguh kepada kalian bisaiin dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut. Jadi ujian itu diantara salah satunya adalah dari rasa takut. Dari rasa takut tentang apa? Ya mungkin ketakutan karena ancaman, ya ada ancaman yang nyata dari orang mungkin, atau dari harta benda yang terancam, banyaklah keluarganya terancam sehingga takut. Kalau zaman dulu dari perang gitu, perang melawan orang-orang kafir pada waktu itu. Kalau zaman sekarang pada penerapannya ya banyak khauf itu. Intinya dari rasa takut, dan rasa takut itu merupakan ujian dari Allah. Yang kedua ujiannya apa? Dari rasa lapar. Allah juga akan menguji dari kalian dari rasa lapar. Jadi kalau bentuknya dari seperti apa? Kalau zaman dulu ya karena orang-orang iman zaman dulu itu masih dalam bentuk perjuangan, dan rata-rata pengikutnya Nabi pada waktu itu banyak orang yang miskin, ya ujiannya itu ketika masuk Islam, ya keluar dari rombongan orang-orang kafir, usahanya jadi macet, ya kan? Kemudian dikucilkan oleh keluarganya, sehingga ya rezekinya kurang, akhirnya kelaparan. Sampai digambarkan, ceritakan pada waktu itu saking laparnya untuk menjaga supaya nggak lapar itu diganjel, diikat perutnya pakai batu. Zaman dulu diuji seperti itu. Zaman sekarang mungkin ya dari ekonomi yang sulit, ya kan? Kerjaan yang tadi kerja nggak dapat, sehingganya untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya sulit, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian diuji dari kekurangan harta, ya, seperti tadi termasuk ekonomi sulit, ya jualan mungkin nggak laku-laku, panen cari kerja nggak dapat, ya kan? Terus kekurangan harta, sudah berusaha mati-matian nggak berhasil. Itu salah satu juga bentuk ujian dari Allah. Kemudian wal anfus. Waktunya habis. Waktunya Pak Denny. Oh ya, oke. Itu bentuk ujian ya. Ini dalam hadis. Nanti kita perdalam lagi di waktu selanjutnya tentang hadisnya. Yang jelas sabar itu adalah satu sifat yang terpuji yang diajarkan dalam Islam. Ya, sabar itu tidak hanya menahan diri dari amarah, tapi juga mengendalikan diri dari mengendalikan diri dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Banyak ayat yang menjelaskan pentingnya sabar dalam Al-Quran. Nah, konsep dasar sabar itu apa sih? Nah, pertama definisi sabar nih, Bapak jelaskan. Sabar itu adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap tenang dalam menghadapi cobaan. Nah, konsep sabar yang kedua itu ada 3 jenis sabar ternyata. Yang pertama sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya gimana sih, Pak? Perintah Allah itu kan banyak. Kadang-kadang kita menjalankan perintah Allah itu merasa berat loh. Contoh saja usah jauh-jauh, sholat saja. Itu banyak dari kita yang merasa keberatan sholat. Masih enak-enak tidur, enak-enak istirahat. Harus bangun sholat. Belum lagi kalau pas capek kerja, badannya najis, bajunya juga najis, harus mandi, dingin keadaannya, harus sholat. Nah itu kalau nggak sabar, nggak bisa melaksanakan dalam ketaatan itu. Itu kasih contoh sedikit. Kemudian kedua, sabar dalam menjauhi larangannya Allah juga penting. Dalam hal itu dijelaskan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu surganya orang kafir dan penjaranya orang iman. Karena apa? Orang iman ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah kalau kita nggak sabar, yang gerutu juga gitu loh terhadap larangan-larangannya Allah. Kok apa-apa dilarang sih gitu. Padahal enak gitu. Yang enak-enak bahkan yang dilarang. Itu konsep sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah yang akan kita dalami di sesi ini di pembelajaran pada Halo Pak Denny. Cukup Pak Denny. Cukup Pak Denny. Ya. Pak Denny, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin langsung ke Pak Prof saja untuk dapat menanggapi presentasi dari Pak Denny. Silakan Pak Prof. Ya baik, terima kasih Pak Mirhan. Pak Denny suara saya terdengar Pak Denny? Alhamdulillah terdengar jelas Pak Prof. Ya baik. Jadi
dalam kegiatan itu lihat dulu waktu yang tersedia. Waktu 15 menit ini jangan terlalu bertele-tele di awal ya. Banyak yang tidak penting terlalu Bapak lalui sehingga ya materi yang akan disampaikan tidak cukup waktunya ya. Beda, Bapak ini ngajar 2 jam, 1 jam atau 15 menit. Itu coba diatur dulu di situ, disadari dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata kita anggap selesai ya. Nah, kita anggap selesai ya. Jadi seolah-olah sesuatu itu dipaksa. Padahal coba segala sesuatu bertahap tapi selesai, tuntas. Itu catatan. Ada lagi yang penting ini Pak Denny, di modul itu kan sudah sering, termasuk pendalaman materi waktu itu, namanya tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan rumusan A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Kalau Bapak hanya misalnya merumuskan nanti dalam tujuan pembelajaran, memahami konsep sabar dalam Islam. Ini siapa? Kemudian dengan metode apa? Tidak tergambar kondisinya. Kemudian degree-nya itu tingkatannya konsep yang dimahami itu memahami tingkat apa. Nah, itu belum tergambar. Jadi coba belajar selalu memperhatikan hal-hal yang sepertinya kecil tapi jadi penilaian gitu. Jadi dinilai Pak Denny ya. Nah, karena dinilai maka hal kecil dengan menyebut misalnya peserta didik dapat memahami, beda dengan tiba-tiba memahami konsep itu nilainya beda. Ya, ini kan lagi dinilai Pak Dini. Jadi nanti juga perangkat pembelajaran yang diupload pada saat UKIN, uji kinerja, kita akan lihat bagaimana tujuan yang ditulis di situ. Jangan menyepelekan, karena itu rumusan baku yang menggambarkan siapanya, audiensnya, behaviornya. Artinya behavior ini adalah perilaku kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian condition itu melalui apa, metode apa, strategi apa, dengan cara apa. Itu tergambar dari rumusan tujuan. Lalu degree tingkat. Nah, tingkatnya itu mahir, sangat mahir. Kemudian eh, kalau konsep secara benar, sangat benar itu beda degree itu mempengaruhi ya Pak Denny. Lalu ada kata-kata yang mungkin terbiasa tapi coba diperbaiki. Kata-kata aduh, nah, itu kan menunjukkan keluhan gurunya sendiri ngeluh gitu. Begitu nanya tidak tahu Pak, aduh gitu. Kenapa harus keluar kata-kata aduh gitu. Ya kan tidak perlu itu. Jangan dibiasakan di hadapan peserta didik, gurunya sendiri sudah keluh kesah, sudah mengeluh. Coba harus kontrol ya. Kalau orang lagi perform menyanyi kan itu harus kontrol suara, kontrol nada. Nah, kalau guru mengajar itu kontrol, kendalikan kondisi emosi, pikiran, kata-kata itu adalah kesadaran, adalah kontrol gitu. Jangan lepas begitu saja. Ini harus segera ada kesadaran. Ini peserta didik banyak disapa, kemudian bagaimana ketika mereka belum paham, jangan gurunya, aduh, gitu. Gurunya sendiri sudah ngaduh gitu. Nah, coba slide-nya ditutup Pak Denny, di close slide-nya. Kemudian